Matius 2 ayat 10-11 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke, shalom saudaraku, menyambung seri tentang Little Candle. Hari ini saya masuk ke bagian yang ketujuh. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu orang Majus datang ke sana setelah dia dituntun oleh bintang. Dan pada saat bintang itu berhenti tepat di atas kandang domba, mereka masuk dan mereka melihat bayi Yesus bersama dengan ibunya. Dan dikatakan mereka sangat bersukacita dan mereka sujud menyembah dia. Dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan suatu persembahan bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tentunya cerita tentang emas, kemenyan, dan mur ini menjadi sesuatu yang sudah sangat biasa kita dengar. Bahkan saya pernah membuat salah satu video bagaimana emas ini menggambarkan bahwa Yesus sebagai satu pribadi raja. Orang Majus menempatkan Yesus sebagai satu pribadi raja di atas segala raja, dan itu digambarkan dengan emas. Itu ya, kemenyan itu adalah salah satu bagian pada saat orang Yahudi, imam-imam mempersembahkan mesbah ukupan. Salah satu bagiannya adalah kemenyan di sana. Dan pada waktu itu orang Majus menggambarkan Yesus sebagai satu pribadi yang layak untuk terima sembahan, sebagai satu pribadi yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu ya. Dan mur adalah salah satu rempah-rempah yang digunakan untuk mengkapani mayat. Dan salah satunya adalah pada saat Yesus mati, sebelum dikapani, dia salah satunya adalah diberikan rempah-rempah yang di dalamnya ada mengandung mur. Dan di sini gambaran bagaimana orang Majus menempatkan Yesus sebagai satu pribadi yang akan mati menebus dosa manusia, dan dia adalah juru selamat manusia. Itu semua mungkin sudah sangat banyak kita kenal tentang hal itu, dan itu menjadi sesuatu hal yang banyak orang menafsirkan bermacam-macam mengenai emas, kemenyan, dan mur ini. Gitu. Tapi pada video yang ketujuh tentang Little Candle ini, saya tidak akan membahas mengenai emas, kemenyan, dan murnya. Gitu ya. Tetapi di sini saya akan membahas mengenai the true offering, suatu persembahan yang sejati. Gitu. Kalau kita biasa bicara soal Natal, biasanya kita bicara soal tukar kado, bagaimana seorang memberikan sesuatu satu dengan yang lainnya sebagai satu bentuk pemberian. Gitu. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ini menjadi satu gambaran bahwa pada saat mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka mempersembahkan sesuatu. Gitu ya. Dan pada waktu itu orang Majus yang datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nanti kita akan lihat bahwa pertemuan pribadi, personal encounter yang ditemukan oleh beberapa kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka masing-masing membawa suatu persembahan yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau Anda belum nonton video saya tentang personal encounter di seri yang ke-6, saya membahas khusus mengenai personal encounter, pertemuan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus, di mana di sana ada 3 kelompok orang. Gitu ya. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi mengenai true offering ini, pertama kita harus lihat bahwa orang Majus ini datang menyembah Yesus. Jadi suatu persembahan itu diawali dengan sikap menyembah, gitu ya. Tidak ada persembahan yang semata-mata menjadi seperti kayak pancingan untuk mendapat suatu hasil yang lebih baik. Tetapi persembahan adalah bentuk bagaimana seorang menyembah Yesus. Seorang bersujud dan mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah, dan mereka merealisasikan itu dalam bentuk persembahan. True offering selalu didasari dari hati yang bersyukur. True offering selalu didasari dari hati yang menyembah Tuhan. Gitu ya. Dalam Yesaya, Allah pernah menegur suatu umat Tuhan bagaimana Allah muak dengan segala bentuk persembahan yang mereka lakukan karena hati mereka tidak menyembah Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 13 dikatakan, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Saya pernah membahas kitab Yesaya pasal pertama itu tentang arti sebuah pertobatan. Dan itu menggambarkan bahwa pertobatan jauh lebih penting dari suatu bentuk persembahan. Seorang tidak ada gunanya kita mempersembahkan sesuatu, tetapi kalau tidak ada hati yang menyembah Tuhan, tidak ada hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Dan orang Majus itu datang, pertama dia bersukacita melihat Yesus dan Maria ada di sana. Dan kemudian dia sujud menyembah Yesus. Gitu. Dan kemudian barulah dia mempersembahkan sesuatu. Jadi true offering selalu didasari dari sikap yang penuh dengan sukacita dan menyembah Allah. Itu adalah dasar dari sebuah true offering. Jelas aku? Dan tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak akan membahas mengenai emas, kemenyan, dan murnya, tetapi saya ingin membahas bahwa Natal bicara bagaimana seseorang mempersembahkan sesuatu, bagaimana ada satu persembahan sejati yang diberikan kepada Allah. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi dalam personal encounter yang pernah saya bahas di seri yang ke-6, saya pernah membahas di sana bahwa ada 3 jenis kelompok orang yang bertemu secara pribadi dengan Allah, bertemu secara pribadi dengan Yesus, dan mereka mempersembahkan sesuatu. Biasanya yang kita hanya kenal adalah orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
Padahal dalam pasti personal encounter, pribadi yang bertemu dengan Allah itu tidak cuma orang Majus, itu sebagai satu kelompok yang pertama. Gitu ya. Kelompok yang kedua yang kemarin saya sudah jelaskan juga, yaitu gembala-gembala di padang. Gitu ya. Pada saat malaikat Tuhan menampakkan diri, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, mereka berangkat ke Bethlehem dan terjadilah perjumpaan pribadi atau personal encounter. Dan jangan lupa, saudara, akibat mereka mengalami pribadi Tuhan, akibat mereka bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, maka mereka mempersembahkan sesuatu. Mungkin Anda bertanya, apa yang dipersembahkan oleh gembala-gembala di padang ya? Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara soal Natal, kalau kita bicara persembahan, pasti kita bicara persembahan orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur yang tadi kita baca. Gitu ya. Dalam firman Tuhan, kalau Anda perhatikan, saudaraku, waktu pada saat gembala-gembala di padang tadi sampai dan berjumpa dengan bayi Yesus, mereka menceritakan semua yang mereka alami, mereka menceritakan semua yang malaikat Tuhan katakan, dan itulah bentuk persembahan mereka. Gitu ya. Kalau kita lihat sebentar, saudaraku, di dalam Lukas 2 ayat 17 sampai 18, itu tentang gembala ya. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bagaimana malaikat Tuhan bersaksi, bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri, bagaimana malaikat Tuhan memberikan good tidings, suatu kabar yang baik, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan pada saat mereka datang dan berjumpa dengan Yesus dan Maria, maka mereka menceritakan semuanya itu. Dan itu menjadi suatu true offering yang mereka lakukan. True offering tidak selalu harus berbicara soal harta benda, saudaraku. True offering tidak selalu berbicara soal sesuatu yang nampak secara fisik. Gitu ya. Tetapi true offering datang dari suatu sukacita, true offering datang dari suatu ungkapan bagaimana seorang menyembah Tuhan. Dan yang dilakukan oleh gembala adalah dia menceritakan kepada Maria dan Yusuf dan semua orang yang ada pada saat itu tentang kesaksian yang mereka dapatkan dari malaikat-malaikat. Kalau kita lanjutkan dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya, bukan cuma Maria dan Yusuf, saudaraku, tetapi semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan saya bisa bayangkan bahwa itulah kesaksian yang pertama pada hari Natal, yaitu bagaimana seorang gembala bersaksi tentang malaikat Tuhan yang menampakkan dirinya dan menceritakan segala sesuatu tentang siapa itu Yesus. Gitu ya. Dan itu offering yang diberikan oleh gembala-gembala yang membuat semua orang yang hadir di sana heran, bahkan Maria dan Yusuf juga. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan satu ayat di bawahnya, di Lukas 2 tadi, ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gitu ya. Kalau saya bicara tentang pribadi Maria, bagian ini selalu menjadi bagian yang spesial. Bagaimana Maria satu pribadi yang menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya. Dan kata-kata ini muncul pertama kali pada saat Maria melihat kesaksian, pada saat Maria mendengar kesaksian, bagaimana gembala-gembala itu bercerita, malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberitahukan kepada mereka, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Gitu ya. Dan berawal dari kisah itulah, maka Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan selanjutnya banyak peristiwa lain pada waktu Yesus 12 tahun dan segala macam. Dan Maria selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan itu menjadi satu bentuk persembahan, menjadi satu bentuk true offering yang diberikan oleh gembala-gembala pada saat dia datang dan berjumpa dengan bayi Yesus di kandang domba itu. Gitu ya. True offering yang dia lakukan adalah bagaimana dia memberi kesaksian tentang apa yang mereka alami. Bagaimana mereka memberi kesaksian tentang siapa itu pribadi Yesus yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat. Mereka memberi kesaksian bagaimana pada waktu itu langit terbuka dan ada satu puji-pujian besar di surga tentang malaikat memuji Tuhan. Dan mereka saksikan itu semua di depan Maria, Yesus, dan semua orang yang hadir di sana. Dan mereka semua terheran-heran. Gitu ya. Dan itu adalah true offering yang diberikan oleh gembala-gembala. Dan saya bilang ada kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga itu yang kemarin saya jelaskan, yaitu Simeon dan Hana, yang sama sekali tidak ke Bethlehem karena mereka ada di Yerusalem di Bait Allah. Mereka tidak melihat bayi Yesus di dalam kandang, mereka tidak ke Bethlehem ke kandang domba, tetapi Yesus datang menghampiri mereka pada saat Maria membawanya ke Bait Allah. Dan itu terjadi juga personal encounter. Bagaimana Simeon dengan Hana ini berjumpa dengan bayi Yesus. Dan apa yang dia offering, apa yang dia persembahkan oleh Simeon dan Hana, khususnya oleh Simeon dalam hal ini, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 29-30 dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera, sebab
Pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi true offering yang dilakukan oleh Simeon dalam hal ini adalah Simeon merasa bahwa setelah dia melihat pribadi Yesus, dia merasa bahwa hidupnya sudah genap. Dia merasa dikatakan, sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Jadi saya bisa bayangkan bahwa seumur hidup Simeon, dia menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan kedatangan seorang Mesias. Dia menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan tentang kedatangan seorang yang akan membebaskan Israel. Dan pada saat bayi Yesus ada di hadapan dia dan terjadi pertemuan pribadi, maka Simeon mempersembahkan hidupnya dan dia berkata bahwa hidupku sudah selesai. Biarkan aku pergi ya Tuhan, karena aku telah melihat keselamatan daripadamu. Dan seluruh hidupnya diabdikan untuk menantikan kedatangan Yesus sampai Allah menyatakan dirinya dan Yesus hadir di depan dia. Jelas aku? Dan itulah true offering yang diberikan oleh Simeon. Gitu ya. Dia merasa bahwa hidupnya sudah genap, hidupnya sudah selesai, dia sudah menantikan dan sekarang Kristus ada di depan dia. Dan dia berkata bahwa biarkan aku pergi, hambamu pergi dengan damai sejahtera, karena mataku melihat keselamatannya daripadamu. Jelas aku? Dari tiga kelompok ini masing-masing punya true offering yang berbeda. Dan ini menjadi sesuatu hal yang unik. Gitu ya. Orang Majus yang dengan kekayaannya, dengan segala kemakmuran yang mereka miliki dan kepandaiannya, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Gitu ya. Gembala dengan segala keluguannya dan semua yang mereka alami, dia datang dengan mempersembahkan suatu kesaksian. Dia mempersembahkan suatu cerita. Bagaimana apa yang mereka alami yang malaikat Tuhan nyatakan bagi mereka. Yaitu bagaimana ada sorak-sorai di surga, bagaimana malaikat menyampaikan pesan. Dan itu membuat Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dan semua orang yang mendengarkannya heran dengan perkataan gembala itu. Gitu ya. Kelompok yang ketiga yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu adalah Simeon dengan Hana. Dan yang menjadi persembahan mereka dikatakan bahwa biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Bagi dia, hidupnya dia dan menantikan bagaimana Yesus datang. Bagi dia, seluruh hidupnya digunakan untuk menantikan bagaimana keselamatan itu tiba dan Allah menyatakan janjinya. Dan seluruh hidupnya diabdikan untuk itu. Dan itulah true offering yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Jelas aku? Dari cerita ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Natal, gitu ya, bagaimana Yesus telah datang dan memberikan hidupnya buat Anda dan saya, dan kepada kita telah diberikan seorang juru selamat, gitu ya. Dan karena kasih Allah yang besar atas dunia ini, maka dikaruniakan bagi kita anaknya yang tunggal, gitu ya. Dan itu berbicara bagaimana sekarang giliran Anda dan saya untuk memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Gitu ya. Yang pertama itu harus datang karena kita menyembah Tuhan. Persembahan sama sekali saya bilang tadi, itu bukan semacam umpan atau jebakan untuk kita menangkap sesuatu yang lebih besar. Tapi persembahan menjadi sesuatu yang lahir dari hati yang menyembah Tuhan. Persembahan datang dari hati yang mengasihi Tuhan, yang mengucap syukur dengan semua yang Tuhan lakukan. Dan itu adalah persembahan yang sejati atau true offering. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam firman Tuhan kita melihat berbagai bentuk yang dilakukan orang untuk melakukan persembahan. Ada orang yang mempersembahkan harta bendanya ya sesuai dengan yang dia miliki. Emas, kemenyan, dan mur. Dan itu merupakan ekspresi dari hatinya dia. Bagaimana dia menempatkan Yesus sebagai Raja. Bagaimana mereka menempatkan Yesus sebagai Juru Selamat. Bagaimana mereka menempatkan Yesus sebagai Allah yang harus disembah. Gitu ya. Ada gembala yang mempersembahkan cerita dan kesaksian yang mereka alami dalam hidup mereka. Tentang siapa itu Yesus sesuai dengan kesaksian dari malaikat-malaikat yang mereka lihat. Ada pribadi yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia berdoa, berpuasa di bait Allah. Dia beribadah setiap hari dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Karena dia menanti-nantikan pembebasan bagi Israel. Dan pada saat itu nampak dan nyata di depan matanya. Dia berkata, sekarang biarkan hambamu ini pergi. Karena mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Dan itu menggambarkan bagaimana hidupnya menjadi true offering bagi Allah. Jelas aku? Dan pada ritual candle yang ketujuh ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa banyak hal yang sudah Yesus lakukan buat Anda dan saya. Melalui peristiwa Natal ini saya ingin kita sama melihat gitu ya, bahwa dalam banyak perkara Allah sudah melakukan semua hal buat Anda dan saya. Dia memberikan dirinya, dia memberikan keselamatan, dia lahir di kandang domba yang sederhana, dia menjanjikan sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya buat kita. Bahkan dikatakan segala karunia surgawi dianugerahkan buat Anda dan saya. Pertanyaannya, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Apa yang menjadi true offering yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Gitu ya. Sebagai bentuk bagaimana kita mengasihi Dia, sebagai satu bentuk bagaimana kita bersyukur kepada Dia, sebagai satu bentuk bagaimana kita menyembah Dia.
gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam, gitu ya. Orang yang berkelimpahan secara harta, mari berikan hartamu kepada Tuhan. Orang yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, mari beritakan tentang kesaksian tentang bagaimana Allah bekerja, gitu ya. Bahkan seluruh hidup kita itu harusnya dijadikan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Jelas, saudaraku? Satu ayat penutup dalam Roma 12 ayat 1 yang tadi saya ambil. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas aku? Melalui renungan yang sederhana tentang Little Candle yang ketujuh ini, saya ingin menjadi satu refleksi buat Anda dan saya. Untuk kita melihat bahwa di hari Natal, menjelang Natal ini, itu menjadi satu perenungan buat Anda dan saya, apa yang akan kita berikan bagi Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Apakah kita bisa berikan waktu kita? Apakah kita berikan keluarga kita? Apa sih namanya hidup kita seluruhnya bagi Tuhan? Karena Dia yang sudah terlebih dahulu memberikan semuanya bagi Anda dan saya. Maka realisasikan ucapan syukur kita, maka realisasikan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dengan suatu persembahan kepada Tuhan yang kita bisa berikan bagi Dia. Gitu ya. Dan itulah Natal. Natal bicara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, seperti halnya orang Majus tadi, seperti halnya gembala-gembala di padang, dan seperti Simeon dan Hana. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari Little Candle yang ketujuh ini menginspirasi Anda dan saya, itu seperti lilin kecil yang menerangi hati dan pikiran kita. Mari persembahkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, persembahkan waktu kita, persembahkan hidup kita, karena Dia yang terlebih dahulu memberikan segalanya bagi Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di Little Candle berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.